Pernahkah kamu merasa lelah? Karena terus mencoba menjadi orang yang disukai, menyembunyikan luka demi diterima, menyesuaikan kata demi dianggap. Padahal, semakin kamu mencoba menyenangkan dunia, semakin kamu kehilangan dirimu sendiri. Tapi ada jalan lain, jalan yang sunyi, jalan yang tidak butuh tepuk tangan, tidak butuh pengakuan, jalan yang hanya ditempuh oleh jiwa-jiwa yang kuat. Ini adalah jalan Stoik, dan jika kamu cukup berani untuk mendengarkan sampai akhir, kamu akan mulai menapakinya hari ini juga. Stoicisme bukan tentang menjadi dingin, bukan juga tentang menjadi acuh. Stoicisme adalah tentang memiliki kendali atas dirimu sendiri ketika dunia berusaha menarikmu ke segala arah. Di dalam dunia yang terobsesi pada validasi, para Stoik adalah mereka yang tetap berdiri tegak, tanpa memohon disukai, tanpa haus akan pengakuan. Marcus Aurelius menulis, ambisi untuk disukai adalah hal yang sia-sia. Lebih baik dihormati oleh batinmu sendiri daripada dipuja oleh orang yang tak mengenalmu. Ada 9 prinsip Stoik untuk berhenti berusaha disukai. 1. Kendalikan apa yang bisa dikendalikan. Stoikisme mengajarkan satu prinsip utama. Ada hal-hal yang berada di bawah kendali kita, dan ada yang tidak. Perasaan orang lain terhadap kita. Apakah mereka menyukai kita, menghargai kita, atau membenci kita? Bukan urusan kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah sikap, pikiran, dan tindakan kita sendiri. Bayangkan, kamu bisa berlaku jujur, penuh hormat, dan tulus. Tapi tetap saja ada orang yang mencurigaimu atau menjelekkanmu di belakang. Seorang Stoik tidak mengubah jalannya demi menyenangkan mereka. Ia tetap berjalan sesuai prinsipnya. 2. Jadilah penilai dirimu sendiri. Seorang Stoik tidak menyerahkan harga dirinya kepada opini publik. Dia mengevaluasi dirinya berdasarkan apakah dia sudah hidup selaras dengan kebijaksanaan, keberanian, pengendalian diri, dan keadilan. Bukan berdasarkan jumlah like, pujian, atau validasi eksternal. Bayangkan, ketika kamu menolak ikut bergosip karena itu melanggar integritasmu, orang lain mungkin menjauhimu. Tapi di malam hari, saat kamu berhadapan dengan cermin, kamu bisa berkata, "Aku tetap setia pada prinsipku." Itu cukup. Ketiga, ketabahan adalah pujian tertinggi. Dunia modern memuja popularitas, tapi Stoik memuja ketabahan batin. Kemampuan untuk tetap tenang, teguh, dan tidak tergoyahkan saat hidup melempar badai. Popularitas bisa dibeli, tapi ketabahan hanya datang melalui penderitaan yang dijalani dengan kehormatan. Bayangkan, seseorang bisa kehilangan pekerjaannya, dihina di media sosial, bahkan dikucilkan. Tapi jika ia tetap tegak, menjalani hari dengan tenang, dan tidak menanggapi dengan kemarahan, itu adalah kemenangan Stoik. 4. Jangan bernegosiasi dengan nilai-nilai pribadi. Ketika kamu mengorbankan prinsip demi diterima, kamu menjual bagian terdalam dari dirimu sendiri. Seorang Stoik lebih memilih dikritik karena kebenaran daripada dipuji karena kepalsuan. Bayangkan, di tempat kerja, kamu diminta menutup-nutupi kesalahan demi menjaga nama tim. Kamu bisa menolak secara tenang, tapi tegas. Kamu mungkin kehilangan teman atau peluang, tapi kamu tidak kehilangan kehormatan. 5. Kesendirian tidak selalu kehilangan. Kadang kamu akan merasa sendiri karena kamu memilih hidup jujur, berprinsip, dan tidak mengikuti kerumunan. Tapi kesendirian yang dijalani dengan martabat
lebih mulia daripada diterima oleh dunia karena kepura-puraan. Bayangkan, ketika kamu mulai menetapkan batasan sehat dalam pergaulan, menolak drama, tidak membalas manipulasi, orang-orang bisa menjauh. Tapi kamu akan mendapati keheningan itu tidak mengosongkan, justru memperkuat. 6. Abaikan tepuk tangan, dengar hati nurani. Dunia sering memberi pujian untuk hal yang keliru, pencitraan, kekuasaan tanpa integritas, kemewahan kosong. Stoik tidak mengejar tepuk tangan, tapi suara batin yang tenang. Ia bertanya, apakah aku hidup jujur hari ini? Bayangkan, saat semua orang memuji seseorang yang kamu tahu licik, kamu tetap diam. Kamu tidak menyeret namanya, tapi kamu juga tidak ikut bersorak. Kamu memilih kebenaran yang sunyi daripada pujian yang penuh kepalsuan. 7. Emosi yang tak terkendali adalah musuh. Keinginan untuk disukai sering muncul dari rasa takut. Takut ditolak, takut kesepian, takut dianggap gagal. Stoik belajar menundukkan emosi-emosi ini, bukan dengan menekan, tapi dengan memahami dan menguasainya. Bayangkan, ketika seseorang mengkritikmu dengan kasar, kamu merasakan dorongan untuk marah atau membela diri dengan berlebihan. Tapi kamu menarik napas dan berkata pada dirimu sendiri, "Aku hanya mengontrol tanggapanku." Itu adalah kemenangan sejati, bukan terhadap orang lain, tapi terhadap diri sendiri. 8. Popularitas adalah ilusi yang cepat pudar. Hari ini kamu dianggap pahlawan, besok bisa jadi kamu dilupakan. Popularitas adalah angin yang berubah arah. Stoik tidak membangun jati dirinya di atas pujian sesaat, tapi di atas keutamaan yang abadi. Bayangkan, artis, influencer, pemimpin, banyak yang naik daun dan kemudian jatuh karena terlalu mengejar cinta publik. Sementara seorang guru sederhana yang hidup jujur dan tulus selama 30 tahun mungkin tidak terkenal, tapi hidupnya kokoh. 9. Hiduplah untuk prinsip, bukan penilaian. Penilaian orang adalah bayangan. Ia berubah dengan waktu, suasana hati, dan kepentingan. Prinsip, itulah cahaya. Seorang stoik memilih berjalan dalam cahaya itu, meski sendirian. Bayangkan, kamu memilih hidup sederhana, tidak terlibat dalam gaya hidup pamer. Teman-temanmu menertawakan pilihanmu, tapi kamu tahu, ketenangan batin lebih berharga daripada pujian yang datang dari standar palsu. Marcus Aurelius berkata, "Jika kamu hidup sesuai alam dan akal sehat, kamu tidak perlu penonton." Seneca berkata, "Hiduplah dalam kebenaran, walau hanya kamu yang melihatnya." Jika kamu lelah hidup untuk orang lain, jika kamu mulai merindukan kedamaian daripada penerimaan, maka inilah waktumu untuk berubah. Kendalikan dirimu, latih ketabahanmu, dan berhentilah mengejar tepuk tangan yang kosong. Stoik tidak pernah hidup untuk disukai, ia hidup untuk menjadi kuat. Jika kamu merasakan hal yang sama, tinggalkan komentar, "Aku memilih ketenangan." Dan jika video ini menyentuh jiwamu, klik subscribe dan nyalakan notifikasimu. Karena di saluran ini, kita tidak belajar untuk jadi disukai, kita belajar untuk menjadi tak tergoyahkan. Kapan terakhir kali kamu mengorbankan dirimu sendiri, hanya agar disukai orang lain? Apa yang kamu rasakan setelahnya? Dan apakah itu sepadan? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Karena mungkin lewat ceritamu, ada orang lain yang sadar bahwa sudah waktunya memilih ketenangan daripada validasi.
Jika kata-kata ini menyentuh batinmu, mungkin jiwamu sedang memanggilmu pulang. Ikuti perjalanan ini bersama kami di Stoik Abadi, tempat di mana ketenangan, kekuatan, dan kebijaksanaan menjadi jalan hidup. Terima kasih telah hadir.